الذي بنعمته تتم الصالحات حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. Ayuhal ikhwah al mustami'in wal mustami'at pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah saat ini Ana Abu Auni akan memandu jalannya kajian live dari studio Radio Hidayah FM bersama guru kita Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala di edisi hari ini, hari Selasa. Kaum muslim muslimah, kita berada di tanggal 20 bulan Jumadal Ula 1447 Hijriah bertepatan hari ini Selasa tanggal 11 November 2025. Baik kaum muslim muslimah dimanapun Anda berada, kajian rutin beliau setiap Selasa qabla asar atau sebelum salat fardu asar, yaitu kajian kitab Al-Ghayah wa Taqrib atau Matan Abu Syuja atau kitab fikih bermadzhab Syafi'iyah. Baik kaum muslim muslimah, sebelumnya kita dengarkan pembatal-pembatal puasa atau yang berkaitan dengan puasa. Kini kita akan dengarkan apa saja hal-hal yang dianjurkan kita lakukan saat melaksanakan puasa. Baik kaum muslimin muslimah, bersama Anda guru kita Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kita buka dengan sapaan hangat. Assalamualaikum ya Ustazana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaifa haluka ya Ustazana? Alhamdulillah bi khair. Hayakumullah wa barakallahu fiik. Nah, mafika barakallah ya Ustazana wa barakallahu fikum pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada yang menonton siaran kami di media sosial Radio Hidayah FM Kota Pekanbaru. Selamat menyimak, selamat menimba ilmu syar'i. Ini dia hal-hal yang dianjurkan ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i dan langsung saya kepada Ustaz, kita persilakan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib, kitab Abi Syuja, sebuah kitab fikih bermadzhab Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan tentang masalah puasa, as-siyam. Materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini adalah mustahabbatus siyam. Ya, mustahabbatus siyam, perkara-perkara yang dianjurkan ketika puasa. Di sebagian kitab dinamakan dengan sunanus siyam, ya, sunnah-sunnahnya ibadah puasa, ya, karena mustahab dengan sunnah itu maknanya sama. Di sini beliau mengatakan rahimahullah, wa yustahabbu fis shaumi thalathatu asya'. Dianjurkan ketika puasa itu 3 perkara. Yang pertama beliau mengatakan ta'jilul fitri, ya, menyegerakan berbuka puasa. Ta'jil, menyegerakan al-fitri, berbuka puasa. Ta'jilul fitri. Kemudian yang kedua, wa ta'khirus sahur, ya, mengakhirkan makan sahur. Kemudian yang ketiga, wa tarkul hujri minal kalam, meninggalkan
perkataan-perkataan yang buruk dan jelek daripada perkataan. Ya, meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk ya ketika berbicara. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini 3 perkara yang dianjurkan untuk kita melaksanakannya ya ketika kita berpuasa, yang sebenarnya kalau kita lihat di buku-buku yang lainnya masih banyak lagi ya. Dia tidak terbatas kepada 3 ini saja, yang juga disebutkan di sebagian buku tentang dianjurkannya untuk kita banyak berdoa ya, dianjurkan kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah secara umum ya. Tapi di buku ini beliau rahimahullah mencukupkan dengan 3 perkara saja. Yang pertama adalah ta'jilul fitri, menyegerakan untuk berbuka. Kemudian yang kedua adalah wa ta'khirus sahur, mengakhirkan makan sahur. Kemudian yang ketiga adalah wa tarkul hujri minal kalam, meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ta'jil fitri ya. Kalau kita perhatikan di negara yang kita cintai ini, ketika bulan Ramadan ya, alhamdulillah sebuah fenomena kita perhatikan bahwasanya masyarakat kita ini sangat memperhatikan tentang masalah ta'jil fitri ini ya, yang mana ketika akan masuk waktu berbuka, mereka sudah bersiap-siap untuk menyediakan ta'jil ya, apakah dengan membelinya, apakah dengan memasaknya ya. Ini sebuah hal yang positif gitu ya. Jadi yang pertama ini menyegerakan berbuka ini merupakan perkara yang dianjurkan ya ketika kita berpuasa, yang mana ketika kita memastikan bahwasanya sudah terbenam matahari secara keseluruhan ya, terbenam matahari secara keseluruhan, yang itu ditandai dengan berkumandangnya azan maghrib. Jadi sebenarnya yang paling utama itu adalah ketika kita memastikan bahwasanya matahari sudah terbenam secara keseluruhannya ya. Nah ketika itu dianjurkan kepada kita untuk senantiasa segera berbuka ya, tidak boleh menunda-nunda ya, dimanapun kita berada. Artinya sekalipun mungkin kita berada dalam perjalanan ya, di atas kendaraan ya, yang terpenting ketika sudah masuk waktu berbuka dan dipastikan dengan terbenamnya matahari di hari itu, kemudian juga berkumandangnya azan ya, maka azan maghrib, maka ketika itu kita tidak boleh lagi menunda ya untuk makan ataupun untuk berbuka, segera untuk berbuka. Kalau kita punya kurma, kita makan kurma. Kalau kita tidak punya kurma, kita punya air putih, kita basahi kerongkongan kita dengan air putih. Yang terpenting kita berbuka dahulu. Apakah berbukanya dengan perkara-perkara yang ringan ya, ataupun dengan apapun yang kita miliki makan ketika itu. Di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra. Manusia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan untuk berbuka. Ya, jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan kebaikan yang ada pada umat ini, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya adalah ketika mereka menyegerakan untuk berbuka puasa.
Ya, tentu kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kita ingin mendapatkan kebaikan ya yang sangat banyak, maka segeralah untuk kita berbuka ketika waktunya sudah masuk. Maka di antara hal-hal yang kita lakukan adalah dengan menghidangkan makanan ya di meja makan, kemudian kita bersiap-siap ya untuk menyantap apa yang telah dihidangkan. Ya, ini termasuk di antara ta'jilul fitri, menyegerakan untuk berbuka, tidak menunda-nundanya. Bukan ketika azan berkumandang kita baru sibuk untuk menyiapkan hal-hal yang berkaitan, ya, apakah minumannya, apakah makanannya, tetapi sebelumnya, ya 30 menit sebelumnya kita sudah berada di meja makan, ya bentuk yang idealnya. Ataupun ketika kita dalam kendaraan, di atas kendaraan kita sudah menyiapkan hal-hal yang akan kita makan ataupun yang kita minum. Nah, ketika azan berkumandang, dipastikan matahari telah terbenam pada hari itu, maka kita segera untuk berbuka. Nah, ketika kita melakukan hal itu, yaitu ta'jilul fitri, menyegerakan untuk berbuka, maka Nabi SAW menjanjikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Tentu di antara kebaikan-kebaikan adalah kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya, ini kebaikan yang sangat luar biasa. Ya, karena yang memerintahkan kita untuk melakukan hal ini, yaitu ta'jilul fitri, adalah Nabi SAW. Nah, ini juga kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka untuk menyelisihi orang-orang Yahud wan Nasara, yang mana mereka juga berpuasa, ya, kemudian ketika mereka berpuasa mereka menunda, ya, mereka menunda untuk berbuka. Ya, jadi anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita segera berbuka, selain daripada mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, juga untuk menyelisihi orang-orang Yahud dan Nasara. Di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud, dan dinyatakan hadis ini hasan dari Syalbani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazaluddin zahiran ma ajjalan nasul al-fitra, li'anna al-yahuda wan nasara yuakhiruna." Agama ini akan terus tampak selama manusia menyegerakan berbuka puasa, karena orang-orang Yahudi wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengakhirkannya, mengakhirkan untuk berbuka puasa. Ya, nah ini diantara kebaikan. Ya, kebaikan yang pertama adalah jelas kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kebaikannya adalah dengan kita menyelisihi kebiasaan-kebiasaan daripada orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita perhatikan secara umum memerintahkan kita untuk senantiasa menyelisihi mereka dalam berbagai aspek apapun kehidupan kita. Nah, salah satunya adalah ketika kita diperintahkan untuk menyegerakan berbuka. Orang-orang Yahud dan Nasara, mereka kebalikannya, mereka justru malah menunda-nundanya. Di dalam sebuah hadis yang lain, ya, dikisahkan suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama para sahabat di sore hari. Ya, ketika itu mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sedang berpuasa. Nah, ketika matahari terbenam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada salah seorang sahabat untuk menyiapkan hidangan berbuka. Ya, ketika matahari akan terbenam. Nah, ketika itu langit masih terlihat kemerahan dan agak terang. Maka sebagian para sahabat menyarankan agar berbuka puasa ditunda karena langit masih terang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata tetap memerintahkan mereka untuk menyiapkan hidangan dan berbuka. Ya, maka setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka, sudah masuk waktu berbuka dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka, maka beliau mengatakan kepada para sahabat, "Idza ra'aitumul laila aqbala min hahuna, faqad aftara as-sha'imu." Idza ra'aitumul laila aqbala min hahuna, faqad aftara as-sha'imu.
Apabila kalian telah melihat malam sudah datang dari arah sana, maka orang yang berpuasa sudah boleh berbuka, sambil beliau memberi isyarat dengan jarinya ke arah timur. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nah, ini hadis menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk segera berbuka. Perintah ini itu beliau tunjukkan dengan perkataan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang pertama tadi. Kemudian Nabi juga tunjukkan dengan perbuatan beliau. Jadi ini sunnah qauliyah dan juga sunnah fi'aliyah. Ya, di hadis yang pertama tadi ketika Nabi mengatakan la yazul nas bi khairin ma'ajrul fitrah. Ini anjuran Nabi untuk kita segera berbuka, dan ini beliau tunjukkan dengan perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah al-qauliyah. Sedangkan di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkannya dengan sunnah al-fi'liyah. Dengan perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya ini sesuatu yang dianjurkan untuk kita melakukannya. Ya. Bahkan kalau kita sengaja menunda-nundanya, ya, kita sudah masuk waktu berbuka, tetapi kita dengan sengaja menundanya untuk sesuatu yang mungkin hal yang remeh, ya, mungkin kita punya minuman tapi kita tidak punya sesuatu yang manis yang untuk kita makan seperti kurma atau buah, sehingga kita nantilah kita berbuka. Ya, nah ini sesuatu yang salah. Ya, terpenting berbuka saja dulu, ya. Kemudian setelahnya nanti baru kita bisa melakukan hal-hal yang lain. Memang dalam hadis yang lainnya kalau kita perhatikan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya, fa in lam takun rutabat fa ala thamarat, fa in lam takun hasawatin min ma. Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya berbuka dengan rutab. Rutab ini adalah kurma yang basah sebelum menunaikan ibadah salat. Ya. Fa in lam takun rutubat fa ala tamarat. Jika tidak ada rutab, kurma yang basah, maka beliau akan berbuka dengan tamar. Tamar, kurma yang kering. Ya. Fa in lam takun hasawatin min ma. Dan jika tidak ada yang demikian, tidak ada rutab, kurma yang basah, juga tidak ada tamar, kurma yang kering, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan seteguk air. Ya, berbuka dengan seteguk air. Ini merupakan kaifiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka. Ya. Di samping kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasara, kebaikan yang lainnya ketika kita menyegerakan untuk berbuka adalah jelas kita akan mampu memanfaatkan momen-momen yang luar biasa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menyegerakan untuk berbuka dan kita duduk di hidangan, di depan hidangan untuk menunggu waktu berbuka, maka waktu-waktu itu adalah di antara waktu-waktu yang kita disunnahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pikiran kita tidak kemana-mana lagi. Kita tidak lagi memikirkan apa yang perlu kita minum, apa yang perlu kita makan, apa yang perlu kita santap, tapi kita duduk berdoa. Ya, karena ketika itu kita masih dalam keadaan berpuasa, dan jelas secara umum ketika seseorang berpuasa itu adalah waktu yang diijabahkan doa baginya. Jadi orang-orang yang berpuasa ketika dia berdoa, maka itu satu di antara tiga doa yang dimakbulkan, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ada tiga golongan orang yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama adalah al-imamul adil, yang pertama adalah pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua was-shaim hina yuftir, orang yang berpuasa sehingga dia berbuka, ini syahid dalam hadis ini. Kemudian wa da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan was-shaimu hatta yuftiru,
ya was-shaimu hatta yuftira, maka ini salah satu di antara momen untuk kita memperbanyak doa. Walaupun secara umum ketika kita berpuasa mulai kita menahan daripada terbenamnya matahari, terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ini waktu kita berpuasa. Nah, kapan saja kita berdoa ketika itu, maka doa tersebut adalah doa yang insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga termasuk di antaranya adalah ketika kita berdoa akan berbuka, karena ketika itu kita masih dalam keadaan berpuasa. Ya, jadi kita sudah fokus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbanding kalau kita tidak menyiapkannya, justru pikiran kita akan kemana-mana. Ya, ketika azan berkumandang, ketika sudah dipastikan matahari terbenam secara keseluruhannya, kita sibuk mencari apa yang perlu kita minum, apa yang kita makan. Ya, jelas kita akan kehilangan kesempatan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang pertama yang beliau sebutkan, dia adalah ta'jilul fitri. Ya, segera untuk berbuka ketika sudah masuk waktunya, kita tidak boleh menunda-nundanya. Maka sebelum itu kita sudah menyiapkan apa yang akan kita makan dan minum ketika berbuka. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan wa ta'khirus sahur. Ya, ini mengakhirkan makan sahur. Ini salah satu di antara hal yang dianjurkan untuk kita melakukannya, ya. Makan sahur ini merupakan sunnah daripada ibadah puasa. Di banyak hadis kalau kita perhatikan Nabi SAW menganjurkan untuk kita makan sahur, ya. Makan sahur ini makan dikaitkan dengan waktunya, ya, di waktu sahar, sehingga disebut dengan makan sahur. Di antara hadis yang menganjurkan kita untuk makan sahur ketika akan berpuasa adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, "Man arada ayyasuma falyatasahhar bisyai'in." Barang siapa yang ingin berpuasa, maka hendaklah dia makan sahur. Ya. Di hadis yang lainnya yang dibawa oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Ya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah. Ya, keberkahan yang sangat banyak, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Ya, ketika seseorang makan sahur. Dan juga sahur ini merupakan pembeda di antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab. Ya, yang membedakan di antara puasanya kaum muslimin dengan ahlul kitab adalah dengan makan sahur. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab aklatus sahar." Ya, perbedaan di antara puasa kita umat Islam dengan puasa ahlul kitab terletak pada makan sahurnya. Ya, jadi ini merupakan sesuatu sunnah, ya, perkara yang sangat dianjurkan untuk kita makan sahur. Di antara hadis yang lainnya juga Nabi SAW bersabda, "As-sahuri akluhu barakah." Jadi sahur itu makanan yang penuh diberkahi. Fala tada'uhu, maka jangan kalian meninggalkannya. Jadi kalau kita berpuasa, puasa wajibkah atau puasa sunat, maka dianjurkan untuk kita makan sahur, jangan meninggalkannya. Walau ayyajra'a ahadukum jar'atan min ma'. Ya, sekalipun hanya dengan meneguk seteguk air, sekalipun dengan minum seteguk air. Tidak ada masalah, yang terpenting dia makan sahur. Fa inna Allah azza wa jal, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala wa malaikatahu, dan para malaikat, yusalluna 'alal mutasahhirin. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Ini di antara keberkahannya, kebaikan yang sangat banyak, atau penambahan daripada kebaikan, ziyaratul khair. Nah, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan
dengan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat mendoakan kita, maka kita usahakan untuk makan sahur. Kalaupun seandainya terjadi sesuatu, kita ketiduran, kemudian kita tidak sempat untuk makan apapun, ya, dengan meneguk minum seteguk air pun kita sudah dikatakan makan sahur, ya. Nah, di sini memang dianjurkan kita untuk bukan sekedar makan sahur saja, tetapi takhir, itu mengakhirkannya, ya, mengakhirkan makan sahur, ya. Di antara anjurannya adalah hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an, ya, beliau berkata, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila shalah, setelah kami makan, kata Zaid bin Thabit radhiyallahu an, kami berangkat untuk melaksanakan salat. Qultu, maka Anas mengatakan, kam kana qadru ma bainahuma, berapa jarak di antara itu, ya, di antara makan sahur dengan salatnya, ya, dengan pelaksanaan salatnya. Maka Zaid mengatakan radhiyallahu an, 50 ayat, sekitar membaca 50 ayat, ya, sekitar membaca 50 ayat. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Bahkan dalam Sahih Bukhari disebutkan sittina ayat, 60 ayat, jadi 50 atau 60 ayat, ya. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, ya, Asqalani, ketika beliau mengomentari hadis ini, maka beliau mengatakan rahimahullah, maksud sekitar membaca 50 ayat artinya makan sahur tersebut tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu cepat. Ya, jadi jarak di antara kita makan sahur dengan berkumandangnya azan, ya, masuknya waktu subuh, ya, adalah sekira-kira kita membaca 50 atau 60 ayat, ya, dalam kisaran 15 atau 20 dan 30 menit gitu, ya. Nah, ini waktunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan sahur. Ya, jadi setelah kita bangun itu kita tidak langsung makan, tetapi kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita berwudu, kemudian kita salat sunat mutlak yang bisa kita lakukan, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena doa ketika itu waktu-waktu yang diijabahkan. Nah, setelah itu ketika kita melihat waktu akan menjelang subuh, ya, masuknya waktu subuh dalam rentang 30 atau 15 menit, maka kita makan sahur, ya, untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jelas kebaikannya di antara yang pasti adalah kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kita menyelisihi kebiasaan daripada ahlul kitab. Kemudian juga dengan kita mengakhirkan makan sahur ini, ya, itu akan membuat kita semakin kuat untuk berpuasa, ya, karena jarak di antara kita makan sahur dan kita mulai menahan itu cukup singkat gitu, sehingga makanan yang kita makan itu masih diproses oleh pencernaan kita. Berbanding kalau kita makan sahur di jam 2, di jam 3, kemudian kita tidur, ya, kemudian kita bangun nanti di waktu subuh, tentu ini sudah selesai gitu. Nah, di antara kebaikannya adalah ketika kita makan sahur tersebut, ketika dia diakhirkan, itu akan membuat kita semakin kuat untuk menahan, ya, ketika kita berpuasa, ya, dan juga membuat kita semakin bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena setelah makan sahur kita tidak tidur lagi, tapi kita bersiap untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang berikutnya, terutama adalah ibadah salat subuh berjemaah bersama kaum muslimin di masjid-masjid, di rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada jedanya itu. Berbanding kalau seandainya kita makan sahur di pertengahan malam, ya, ataupun di pertengahan malam yang pertama di jam 1, 2, dan 3 contohnya, kemudian kita tidur, ya, ini biasanya kita tidak akan bangun lagi ketika subuh. Ya, nah, tapi kalau kita mengakhirkan makan sahur, di antara kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, keberkahan tadi adalah akan membuat kita kuat untuk berpuasa.
Ya. Baik, para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir sini beliau mengatakan wa tarkul hujri minal kalam, meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak baik ketika sholat, ketika puasa, ya, perkataan-perkataan yang keji, perkataan-perkataan yang menjurus kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti berbohong, kata-kata kasar, ya, juga mengadu domba, ya. Ini sesuatu yang harus kita jauhkan diri kita daripadanya. Jadi berpuasa itu kita bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga kita menjaga puasa kita daripada faktor-faktor yang bisa mengurangkan bahkan menghilangkan pahala puasa. Ya. Nah, di antara perkara-perkara yang dapat mengurangkan bahkan menghilangkan ibadah puasa, pahala puasa adalah dengan melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, terkhusus daripada lisan kita, karena lisan kita adalah anggota tubuh yang paling banyak mendulang dosa untuk kita. Di saat bersamaan sebenarnya lisan ini adalah anggota tubuh yang paling banyak mendulang pahala kalau kita mampu untuk memaksimalkannya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak mampu mempergunakannya dengan seharusnya, terutama ketika kita beribadah puasa, justru malah lisan ini yang akan mengurangkan bahkan menghilangkan pahala puasa kita. Dengan kita mengatakan perkataan-perkataan yang keji, berbohong, ya, mengadu domba, memfitnah, itu semua dengan lisan. Ya, ini makanya kita harus berhati-hati. Makanya meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang keji, yang kasar, ya, ini sangat dianjurkan ketika kita berpuasa, agar jangan sampai ketika kita berpuasa kemudian nanti kita berbuka, ya, pahala kita sudah habis karena dikurangkan dengan dosa-dosa daripada lisan kita tadi. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sahih Bukhari, hadis yang masyhur tentang ibadah puasa ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada' qaul dzur wal amala bih, falaysa lillahi hajah fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatannya, dia tidak meninggalkannya, ya, dia tetap berkata-kata dusta dan bohong, dan dia tetap mengamalkannya karena sudah menjadi karakternya, ya, walaupun dia sedang berpuasa, tapi karena dia sudah biasa untuk melakukan hal itu, untuk mengatakan perkataan-perkataan dusta dan senantiasa mengamalkannya, maka Nabi mengatakan falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak butuh, ya, ketika dia meninggalkan makan dan minumnya. Percuma dia berpuasa, percuma dia menahan lapar dan dahaganya, tetapi lisannya justru malah mengatakan perkataan-perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi percuma ibadah puasanya. Ya, Allah tidak butuh ketika dia menahan lapar dan dahaga, tidak makan dan tidak minum, ketika dia tidak menahan lisannya. Ya. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ya, beliau mengatakan di dalam kitab Lataif Al-Ma'arif yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, di situ beliau mengatakan dia sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhib wal maharim. Ya, idza sumta, apabila engkau berpuasa, kata beliau, falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhib. Ya, apabila engkau berpuasa, maka hendaknya pendengaranmu dan penglihatanmu dan lisanmu juga turut berpuasa. Ya, perkataan beliau radhiyallahu anhu, wa lisanuka 'anil kadhib. Ini penting. Ya, karena ini dosa yang sangat banyak dilakukan oleh lisan adalah berbohong, mengatakan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Ya, dan kita bisa kiaskan kepada perkataan-perkataan yang dilarang yang lainnya, yang keji, yang kasar, yang menyakitkan hati, apakah mengadu domba dan yang lain-lainnya gitu. Ya, jadi ketika kita berpuasa, tidak cukup hanya kita menahan lapar dan dahaga saja, tapi seluruh anggota tubuh kita, terutama pendengaran, kemudian penglihatan dan juga lisan kita juga harus
berpuasa, menahan daripada melakukan sesuatu yang dapat mengurangkan bahkan menghilangkan pahala puasa. Ya. Kemudian beliau mengatakan wal maharim, ya, dan juga harus meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wada azal jar, dan tinggalkanlah menyakiti tetangga. Jangan menyakiti tetangga. Wal yakun 'alaika waqar wa sakinah yauma shaumik. Bersikap tenang dan berwibawahlah di hari puasamu. Jadi ketika puasa harus berbeda gitu. Ya, karena ini kan latihan untuk kita bisa menempa jiwa dan raga kita. Ini salah satu daripada hikmah ibadah puasa ini. Wala taj'al sauma yaumika wa sauma fitrika sawa, dan jangan kau jadikan hari tidak berpuasamu dengan hari berpuasamu itu sama. Itu jangan. Ya. Nah, ini sini kalau kita perhatikan seperti dikatakan oleh para ulama Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, sebenarnya untuk kita meninggalkan perkataan-perkataan yang diharamkan ini, itu kita dilarang, ya, dianjurkan untuk meninggalkannya kapanpun dan dimanapun. Itu sebenarnya, ya. Bukan hanya ketika bulan Ramadan saja atau ketika kita berpuasa saja kita tidak boleh berbohong. Semua keadaan kita tidak boleh berbohong. Ya, kita tidak boleh berdusta. Kita tidak boleh mengatakan perkataan-perkataan yang buruk dan keji. Karena itu bukan ciri khas seorang Muslim. Nabi Muhammad SAW, suri teladan kita tidak seperti itu. Beliau SAW adalah seseorang yang sangat luar biasa lisannya. Ya. Nah, ini sebenarnya adalah ketika kita berpuasa dianjurkan untuk kita meninggalkannya. Ya. Nah, ini kalau kita perhatikan, kalau kita bawa kepada pembatal-batal puasa seperti makan dan minum, ini sebenarnya kita dilarang untuk tidak makan dan minum itu di waktu berpuasa saja. Sedangkan di luar puasa, di malam hari kita boleh makan dan minum. Tapi ini sebenarnya larangan untuk kita mengatakan menjaga anggota tubuh kita daripada perkara-perkara yang dimurkai itu dalam seluruh keadaan. Tapi lebih ditekankan ketika kita dalam menjalankan ibadah puasa. Ini yang harus kita biasakan, karena salah satu di antara tujuan kita berpuasa adalah untuk bisa menempah jiwa dan raga kita untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk bisa menjadi insan yang lebih baik. Di antaranya adalah kita menjaga lisan kita daripada mengatakan perkataan-perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini 3 yang beliau sampaikan para pemirsa pendengar. Yang pertama adalah menyegerakan untuk berbuka, yang kedua mengakhirkan makan sahur, kemudian yang ketiga meninggalkan perkataan-perkataan yang keji ketika berpuasa. Mungkin demikian, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak baik kelemahan daripada diri saya pribadi. Aku lu tasma'un, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Kita ucapkan kepada guru kita Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala yang sudah memaparkan terkait dengan hal-hal yang dianjurkan oleh Nabi SAW ketika kita umatnya melaksanakan ibadah puasa. Baik, kurang lebih 100 hari lagi ya kita akan memasuki waktu untuk beribadah puasa, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk menambah bekal kita, yaitu bekal ilmu dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Kita akan putarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.